Nah, itu nih tes Eh? kesehatan ki memang presiden kita gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Ani yang cantik. Aduh, gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu dan sehat. Sudah agak lega juga ini. Oh, emang kenapa kok lega? Emang tadi sempat sesek gitu ya? Iya, betul. Oke deh. Ya udah, berarti kan ini kondisinya lagi bahagia, berarti bisa lah kita mulai bincang-bincang ya kan. Kemarin kan Bu Ima cerita itu ke saya, udah sempat WA juga, kalau besok itu mau melakukan supervisi ke Pak Amro. Nah, berarti tujuan ngobrol kita hari ini mau ngapain ini Bu kita ini? Eh, apa namanya kan kalau misalnya saya besok mau mensupervisi Pak Amrul berarti kan saya sebagai coach ya Bu ya. Yuk, Jadi ya ketemuan kita hari ini ya berarti Bu Ani mau menanyakan kira-kira kompetensi apa yang ingin saya kembangkan berkaitan menjadi seorang coach gitu Bu Ani. Oke, jadi tujuan obrolan kita itu Bu Ima itu juga pengen sharing itu ya tentang tujuan yang dikembangkan terkait kompetensi sebagai coaching ya, sebagai coach maksud saya. Oke, nah terus kira-kira apa saja sih Bu kompetensi coach yang mau diambil Bu besok, yang pengen diukur Saya gitu? sih mau mengambil semuanya ya Bu ya, semua Wis, kompetensi, mantap. baik itu yang kompetensi menjadi pendengar yang baik, hadir Mm-mm, sepenuhnya, dan juga mm-mm. bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk mengarahkan coaching mengembangkan kemampuan dirinya. Nah, untuk yang kompetensi present atau hadir sepenuhnya, kira-kira nanti apa yang mau dilakukan, Bu? Untuk hadir sepenuhnya ya Bu ya, nanti Mm-mm, kan saya kan hadir di kelasnya Pak Amrul yang akan saya supervisi besok itu Bu. mm-mm, mm. Di situ ya saya harus fokus apa namanya mengamati Pak Amrul saat proses kegiatan belajar mengajar di kelas Bu. Saya tidak boleh memikirkan hal-hal yang lain. Jadi hanya saya fokus ke Pak Amrul dan juga peserta didik yang ada di kelas. Ya, bagus itu, Bu. Udah bagus banget itu ya. Nanti berarti nggak boleh sambil disambi gitu ya, Bu ya. Iya, Bu, nggak Fokus, boleh iya. nyambi, harus fokus ke Benar-benar. yang ada di kelas, objek yang di kelas itu, Bu. Oke deh. Nah, berarti selanjutnya ini, kalau yang mendengarkan aktif, kira-kira apa ini, Bu? Tolak ukurnya itu? eh kan nanti rencananya ya, Bu, ya, nanti Mm-mm. habis duhur kan saya akan praobservasi dengan Pak Amrul. Nah, saat praobservasi kan juga kami ngobrol-ngobrol juga kan, Bu. Nah, apa yang disampaikan Pak Amrul, saya akan mendengarkan semuanya. Kemudian dari yang disampaikan Pak Amrul, pasti kan ada kata-kata kunci gitu. Nah, dari Mm-mm. kata kunci itu pun akan saya kembalikan ke Pak Amrul dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan pemantik. Itu dari praobservasi. Kemudian ketika observasi kan saya harus diam, nggak boleh ngapa-ngapain. Nah, Mm-mm. maksudnya di sini dia ngamatin Pak Amrul gitu kan. Nah, kemudian setelah kegiatan observasi kan ada pasca observasi ya Bu. Nah, dari Yuk. pasca observasi berarti nanti kan saya akan menyampaikan temuan-temuan apa yang saya dapatkan selama observasi di kelasnya Pak Amrul. Nah, dari temuan-temuan itu yang saya sampaikan, nanti kan Pak Amrul juga akan menjawab gitu. Nah, dari Pak Amrul menjawab itu pun juga akan saya dengarkan sepenuhnya. Kemudian dari jawaban itu juga pasti akan ada kata-kata kunci yang bisa dijadikan pertanyaan pemantik. Gitu, Ibu. Oke, baik. Nah, berarti eh, tadi ada udah dengerin mengambil kata kunci, kemudian untuk mengajukan pertanyaan pemantik, berarti itu udah masuk ke kriteria yang termasuk mengajukan pertanyaan berbobot ya, Bu? Hmm, Kalau menurut saya sih Mhm. sudah sih Bu, karena kan Oh, tadi untuk pertanyaan pemantik dari saya yang saya lontarkan itu pun mengambil kata kunci dari Pak Amrul yang disampaikan Pak Amrul saat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya kayak gitu. Kemudian yang pasti pertanyaan-pertanyaan pemantik yang akan saya sampaikan ke beliau itu juga tidak
apa ya Bu ya, tidak ngejudge beliau, kemudian Mhm. tidak membebani beliau, dan itu bersifat positif, menggunakan kata-kata positif, membangun beliau juga dan membantu beliau untuk menemukan kompetensi dirinya yang jauh lebih baik lagi gitu. Apa yang perlu dikembangkan dari beliau gitu, beliau bisa mencari dari pertanyaan-pertanyaan pemantik yang saya lontarkan. Oke, kan eh, apa namanya, Bu Ima pasti kan sekarang udah membuat perencanaan ini ya, apa-apa saja yang nanti mau dilakukan saat praobservasi sama Pak Amro. Nah, kira-kira kalau kita buat skala gitu kan, nah 1 sampai 10 itu kira-kira udah di tahap mana sih Bu persiapannya Bu? Terkait tiga Persiapan kompetensi saya ya yang Bu mau, ya. iya terkait tiga Eh, kompetensi yang tadi Bu Persiapan Ima. saya sih sudah sampai di taraf 8 sih, Bu. Wis mantap, udah Ya, untuk sampai saya di taraf persiapkan ke Pak 8. Amrul nanti habis duhur, Bu. Oke, sip-sip. Baiklah, nah udah sampai ke taraf 8. Nah, kan ini tuh tadi masih di taraf 8. Otomatis ada yang pengen masih dikembangkan kan, Bu? Soal Masih ada sih, kompetensinya. Bu. Iya, nah kira-kira butuh siapa gitu nggak Bu? Buat Bu Ima tuh biar bisa berkomitmen kayak gitu. Yang saya butuhkan untuk bisa berkomitmen, ya jelas dari rekan-rekan Bapak Ibu guru semuanya, Bu. Apa namanya? Jadi saya bisa mengembangkan kompetensi saya. Tiga-tiganya tadi ya Bu yang sudah saya sampaikan, itu jelas harus ada support system dari lingkungan Mhm. sekitar dan juga Bapak Ibu guru semuanya. Ketika saya ingin mengembangkan kan otomatis saya berlatihnya dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini. Gitu Ibu. Oke, siap-siap. Nah, berarti setelah kita ngobrol-ngobrol ini, apa ini yang bisa disimpulkan dari obrolan kita Bu hari ini nih? Yang bisa saya simpulkan dari obrolan kali ini, ya itu Bu, setelah saya melakukan apa namanya ngobrol-ngobrol dengan Bu Ani, berarti kan saya sudah tahu sampai di taraf mana kompetensi yang ingin saya kembangkan, dan agar lebih maksimal lagi, berarti saya membutuhkan bantuan dan juga support dari rekan-rekan semuanya untuk mengembangkan kompetensi coach dalam diri saya. Oke, oke Bu, baik. Berarti besok ya mau supervisi Pak Amrunya ya. Nah, oke, nanti berarti setelah apa namanya melakukan observasi di kelasnya Pak Amru, nah nanti kita sharing-sharing lagi ya Bu. Berarti sampai ketemu lusa begitu ya. Terima kasih buat obrolannya kali ini. Semoga besok supervisi di kelasnya Pak Amru sukses. Terima kasih Bu Ima. Terima Assalamualaikum. kasih, Bu Ani. Oke, lanjut. Oke, selamat siang Bu Iman. Siang, Bu Ani. Kita ketemu Wis, lagi ya, Bu. iya, oh ya. Oh, udah ketemu kemarin itu ya. Ini siang-siang masih fresh aja nih Bu. Iyalah, Bu. Cerah, suasana cerah. Jadi suasana hati saya juga ikut cerah, Bu. Wis, ini ya. Kemarin kan udah melakukan supervisi nih di kelasnya Pak Amru. Nah, kita ngobrol-ngobrol lagi nih kan. Eh, apa namanya, kemarin itu kan Bu Ima untuk melakukan proses coaching sama Pak Amro itu kan mengambil 3 kompetensi. Nah, berarti hari ini kita mau ini ya merefleksikan gitu kan. Nah, merefleksikan kira-kira apakah kompetensi yang dipilih Bu Ima itu udah memenuhi semua gitu kan. Nah, terus yang ingin saya tanyakan eh, dari 3 kompetensi itu, nah menurut Bu Ima, ini menurut Bu Ima, apa saja pencapaiannya? Apakah semua itu udah di skala ini saya buat skala 1 sampai 10 gitu kan? Apakah semua itu sudah berada di level 10 gitu Bu Ima? Belum, Ibu. Kalau untuk apa namanya hadir sepenuhnya sudah, saya sudah Mhm. fokus di kelas saat mengamati Pak Amrul, kemudian Mhm. saat menjadi pendengar yang aktif,
menurut saya juga saya sudah fokus mendengarkan apa yang disampaikan Pak Amrul. Cuman untuk yang taraf membuat pertanyaan berbobot itu, Bu, Hmm. itu kan berarti ketika Pak Amrul apa ya menjawab kayak gitu, otomatis kan ada kata-kata kunci. Nah, otak saya itu berarti kan harus cepat membuat pertanyaan yang sangat berbobot tapi tanpa menyakiti hati siapapun gitu kan, Bu. Iya, Tapi iya. pertanyaan itu juga harus bisa membangun. Nah, itu baru di tahap 9, Bu, karena belum begitu cepat Wih, otak sudah saya di langsung tahap nangkep 9. omongannya Oke. Pak Amrul gitu. Ya, sip, sip, sip. Luar biasa Bu Ima itu ya. Tadi saya juga melihat apa namanya Bu Ima itu sudah melakukan present, hadir utuh, terbuka, sabar gitu ya, ingin tahu lebih banyak. Terus apa yang diceritakan Pak Amrul itu kepo semua ya, semua dikepoin gitu ya. Nah terus juga mendengarkan aktif kayak gitu kan, nggak nyambi-nyambi atau apa gitu kan. Nah, mungkin benar kalau yang saya lihat itu saat mengajukan pertanyaan berbobot itu terkadang Bu Ima itu masih kepancing gitu ya, masih kepancing malah memberikan solusi gitu ya. Waduh, ya sudah lah nggak apa-apa lah. Kan kayak gitu ya, namanya juga kita juga masih belajar sama-sama belajar. Oke, mungkin itu saja sih Bu kalau saya lihat kayak begitu. Cuma itu tadi yang pertanyaan berbobot. Nah, seperti ini. Nah, kalau begitu, sekarang kan Bu Ima jadi tahu tadi yang di pertanyaan berbobot itu masih ada di level 9. Nah, kira-kira bagaimana Bu ini nanti mau meningkatkan kompetensi yang itu, yang khusus mengajukan pertanyaan berbobot? Ya, khusus untuk yang pertanyaan berbobot ya, Bu ya, untuk Mhm. meningkatkannya berarti kan saya juga harus sering berlatih eh, supervisi dengan rekan yang lain, ya kan, terutama di bagian yang pasca observasi itu, Bu. Kalau yang pra Yes. observasi kan sudah bagus itu, Bu. Nah, yang pasca Mhm. observasi itu kan dari hasil pengamatan saya. Nah, itu masih ada yang kurang. Jadi saya harus sering latihan dengan teman-teman dan kebetulan besok saya juga akan ada supervisi lagi, Bu, dengan Mhm. Bu Rina. Jadi dari situlah saya bisa meningkatkan kompetensi saya dan apa ya, Bu, mengontrol emosi agar tidak mudah terpancing dari jawaban coach itu. Oke, ya, sip, sip, sip. Langkah yang sangat luar biasa kayak gitu ya, Bu Ima ya. Nah, terus Bu Ima ini, eh nanti bagaimana Bu menjaga komitmen gitu ya? Menjaga komitmen kan ini tadi bilangnya udah di level 9 ya kan. Besok mau ada supervisi lagi ya kan. Berarti kalau minimal ya besok tuh tetap yang mendengarkan aktif, yang present itu sudah benar 10. Terus tadi yang mengajukan pertanyaan Bu Bobot ada di level 9. Nah, minimal Bu menjaga komitmen supaya besok di supervisi berikutnya itu masih seperti itu. Kira-kira langkahnya apa nanti Bu? Agar agar tetap terjaga semuanya ya, Bu ya. Yes. Ya Mm-mm. berarti saya harus happy dong, Bu. Karena untuk Yes. bisa hadir sepenuhnya Uh-uh. mendengarkan apa menjadi pendengar yang aktif, yang baik kayak gitu. Itu kan otomatis hati sama pikiran saya harus happy, Bu, harus senang kayak gitu. Yes. Kalau misalnya saya Oke. masih banyak beban pikiran, masih banyak Mm. tanggungan, otomatis pikiran saya akan melayang kemana-mana sehingga saya tidak hadir sepenuhnya di kelas itu. Gitu. Jadi komitmennya saya harus happy, harus senang. Kemudian ya harus ada skala prioritas Ibu ketika berada di sekolah ya kan. Berarti ya fokus saya ya harus bekerja di instansi itu dengan sepenuhnya gitu. Oke. Nah, sekolah. Nah, nah ini kan tadi menjaga komitmennya itu tadi ya yang sudah dilakukan. Nah, perlu nggak sih Bu orang ketiga gitu kan? Maksudnya orang lain gitu buat membantu jaga komitmennya Bu Ima gitu? Apa bisa sendiri gitu ya? Yakin gitu ya? Pasti saya Jelas butuh akan orang komitmen. lain. Iya jelas Oke, butuh orang lain. oke siap. Iya, Barangkali mungkin nanti ngobrol lagi sama saya kali ya Bu ya. iya, iya. Oke deh, nah semuanya udah sip lah. Saya lihat apa yang dilakukan Bu Ima itu udah bagus banget. Semoga nanti memang ke depannya di supervisi akademik yang berikutnya
apa namanya, kompetensinya yang tadi yang masih katanya level 9 ya bisa naik ke level 10 seperti itu ya, enggak misalkan 9,8 lah gitu kan, kayaknya 10 kok sempurna banget, hebat temen gitu ya. Iya, iya, iya. Nah mungkin 9,8. Oke, terima kasih Bu Ima bincang-bincangnya Iya. Pak siang hari ini. Saya akhiri. Iya, terima kasih Assalamualaikum juga warahmatullahi Bu Ani. Iya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.